sekian dan disepakati. Jangan sampai nanti disalahkan aja pengurus itu. Anggota harus punya ini, sehingga nanti ada berebut menjadi manajer koperasi. Ya, iya betul, walaupun di dalam juga istilahnya pikir-pikir uang dari ini koperasinya makanya mau bagus, kalau saya kelola dengan aturan begini, ini di luar begini, pesangon ini pensiun percepat dapatnya 3 miliar masuk di koperasi, sudah target masih luar biasa, nikmatin, bisa target, kalau target itu bisa tidur di rumah Pak sekarang. Iya, saya di koperasi Batra itu rata-rata 3 hari ke kantor. Target belum selesai, giliran pernah saya juga sampai minggu Senin sampai ini sampai enggak pulang bawa pakaian ini. Kenapa? Oh, ternyata musimnya tender saya gagal terus. Waduh, padahal itu direncanakan. Ada ini perusahaan gendeng yang ini nggak masuk akal, ternyata mau ngancurin kita. Nggak salahnya kita lain lagi. Kasih modal, direkturnya saya ini sudah semua saya modalin, nggak usah ini. Nanti gimana ini? Oh, nggak ada modal, sewa aja. Hotel Kota Jasa Bandung itu yang berdiri itu koperasi kami yang ingin support di sini. Pokoknya dari ini saya yang nembus ke PP, saya ini semua semua furniture itu koperasi semua yang ada itu. Saya 2000 ini. Lah saya targetkan 10 bulan selesai. Gak punya duit, saya hitung sewa anggota, tinggal hitung-hitung. Saya ngasih jasa anggota itu 1,5% simpanannya. Tapi saya sewakan, saya punya margin 2,5% dari modal dia. Kan 1% nggak punya modal. Jadi direksi begitu, wah saya nggak mau sewa. Alhamdulillah Anda beli, pokoknya appraisal beli, untung lagi duitnya anggota balikin, selesai. Jadi harus punya ide-ide yang cemerlang, selama tidak menyalahi perundangan. Operasi bisnis seperti ini, aturan bisnisnya seperti ini, lakukan aja Pak. Ya, jadi semua ini di sana pengawasnya menetapkan mitra kebijakan pengawas. Oke. Terus anggota apa lagi? Melakukan transaksi usaha, menghimpun modal, pelaksanaan dan pengawasan umum. Pengurusnya menjalankan pelayanan semua ini. Ya, menjalankan dan mengembangkan roda organisasi juga ini sampai mewakili koperasi di pengadilan. Jika terjadi permasalahan hukum, pengawas melaksanakan pengawasan perunding atas keuangan semuanya. Oke. Terus bagaimana pengawasannya? Anggota melaksanakan pengawasan perunding atas keuangan organisasi dan usaha koperasi, membuka komunikasi agar anggota sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan. Ini pengurusnya ngapain? Mengawasi dan melakukan penilaian atas kinerja. Kinerja siapa? Kinerja pengelola. Tapi kalau dia ngelola sendiri karena belum mampu. Tapi kalau karyawan, koperasi karyawan Pak, jangan ngelola sendiri Pak. Bongkrok kita, karena udah bapak punya tugas di perusahaan ini cukup berat. Apalagi saat ini yang bisnis kita lawan kita sudah bukan lagi lawan yang kelihatan, yang tidak kelihatan lawan kita sekarang. Saat ini musuh kita nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan gampang, maksudnya gini, dengan bisnis online itu musuh kita nggak kelihatan. Posisi kita di mana kita nggak tahu. Nah, tapi kalau kita masuk ke online juga ketahuan, kita tahu musuh, kita buka sana segala macam tahu. Jadi kita semua bisa tahu. Nah, jadi tolong ini penting. Terus selanjutnya merekomendasi tindakan perbaikan bagi pengurus. Ini semua kalau ada terjadi kesalahan. Nah, ini prinsipnya, prinsip kehati-hatian. Ini penting. Koperasi kadang-kadang keluar dari ini. Karena rasa kasihan, sudah punya utang mereka, simpanannya nggak cukup, utangnya sudah ini refinance, top up. Jadi artinya yang lama belum selesai, dipinjemin lagi, dinaikin naik. Cicilannya tadinya ini sudah 10, ini lagi naik menjadi 11 cicilannya. Itu bukan ini, bukan meningkatkan kesejahteraan Pak. Sekali-kali dia biar menangis Pak, biar berpikir nanti saya dulu pernah ini benar-benar sapam itu nyampe turun itu di kalau kamu bisa bunuh saya, nah gembor hebat kamu.
ayo lakukan. Langsung lemes Pak kita itu. Iya, saya hanya ngomong itu. Matiin aja saya, karena bukan nyawa saya bukan dari Anda. Saya gitu. Kamu emang ingat kalau selama ini kamu puasa? Perlu apa? Anak saya sakit. Kenapa bisa ruin saya? Karena saya nggak mau ini Pak, bendahara ini nggak dikasih. Emang kenapa? Katanya Bapak nggak mau parah di situ. Ya, saya nggak mau parah, bukan kamu banyak banget mau parah gimana? Gitu. Tapi kalau menyelesaikan anak kamu sakit, saya bisa. Jangan pinjam, ya. Ini tulis, tak bikin tetap dengan tambahan gini saya kontras segala macam. Mohon koperasi ini karena dinas ininya ada dana sosial mohon dikeluarkan. Ini tak tekan mengetahui tak bawa ini Pak Badro. Ini baru solusi. Anggota rapat anggota disampaikan. Nah, kenapa saya berani? Karena pengurus boleh menggunakan dana anggota yang simpanan sosial itu untuk kebutuhan sosial anggota. Bunyinya begitu. Ada yang teriak, baca itu loh aturan penggunaan dana sosial. Oh iya, untuk apa membantu anggota. Ini sakit loh, sapam gajinya aja gitu kan. Jadi gimana dia ini? Utangnya udah banyak, masa ngasih pinjaman lagi? Kalau dipinjam lagi kan mau bayar gimana? Dikasih aja, kita bantunya berapa? 100, 900, lainnya silahkan aja bantuan. Artinya bisa ini. Ya jangan kayak ini. Sakitnya kenapa? Gini. Kita kasih saran. Jadi ini untuk yang hal ini harus karakternya, juga kapasitinya, kapital. Karakter itu apa? Anggota. Kalau karakternya itu harus di pengurus harus cerdik. Kalau memang karakternya itu senang aja dia ini kira-kira masuk dia ngutang aja terus bawa sertifikat orang lain buat ini atau gitu. Oh, ini kemarin BPKB, sekarang mohon maaf nih, pokoknya terjadi koperasi karena saya sebagai fasilitator koperasi KJK kan, dan saya ke Kalimantan, ke Indonesia Timur, ke Sumatera, ke mana seluruh ini di Jawa Tengah ceritanya. Ini bawa sertifikat pinjam, nggak tahunya sertifikat itu kan ini. Gak bayar nih si apa tuh anggota itu gak bayar, karena dia gak bayar didatangin ini. Ternyata duitnya gak sampai istri Pak, gak sampai istri yang punya sertifikat bersama, istri yang lain. Wow, akhirnya ngaku itu. Ya gimana ini? Duitnya itu udah dia ternyata pinjam sertifikat ini buat bikinin rumah. Ya satu. Nah kan ini kan sertifikatnya nggak ada kemana Pi? Gitu. Kemana Pi? Ada. Pokoknya enggak saya taruh di koperasi sertifikat koperasi. Bayar sama alasannya. Sampai datanglah istrinya. Ibu, suami ibu itu pinjam sekian puluh juta. Loh, dia tanya. Oh, makanya gajinya nggak ini. Akhirnya semua sampai pimpinan perusahaan tahu. Kan cerita aja sebetulnya. Enak. Saya punya istri 2 mah. Mau nggak? Gitu. Pasti nggak mau lah. Kecuali pakai kalau ilmunya ilmu Pak Pandoyo, Bos Wardoyo, itu mau. Ya. Nanti ada ilmunya itu. Jadi kalau bapak-bapak yang perlu buku ini, kan ilmu kan boleh aja. Nah, terus karena kolesterol juga ini kapasitasnya apa di ternyata dia manajer, ternyata dia direktur. Ya kan dilihat itu. Kira-kira ini harus gabung. Kalau dia walaupun punya duit kalau malas bayar, kan ada juga. Walaupun kapital itu melihat, dilihat jaminan dia juga dari kita. Jaminan dia cukup nggak? Duit kita cukup nggak koperasi? Kalau nggak cukup ya jangan dipaksain. Walaupun dua-duanya ini seorang pejabat ini kayak ini, tapi kapitalnya nggak cukup ya jangan. Karena Pak ini koperasi itu belum bersamaan.
Kolateral jaminan, terus kondisinya. Kondisinya kebutuhan anggota itu apa? Ternyata kebutuhan itu sangat ini kondisionalnya boleh dilewati. Oke. Terus juga profil dan karakter anggota. Ya, profil dan karakteristik anggota ini penting. Kondisi pengenalan anggota. Jadi harus terus dikembangkan. Kayak apa, usaha anggota itu juga penting. Usahanya itu apa, nanti kalau tadi ternyata toko nggak bisa di sini, toko di rumah-rumah itu bisa. Usahanya apa, jadi ini baru kenal. Tapi jangan gini loh, nanti setelah kondisi ini harus di SWOT bener-bener loh, harus dianalisis ya, kelemahan, kemampuan, pesaing dan segala macam semua harus SWOT. Artinya istrinya, kamu kenapa? Istri saya di rumah, anak saya udah ini, terus kegiatannya apa? Di situ ada ini. Kan membuka cabang usaha itu kan harus ini. Oh, terus bisanya apa? Oh, saya jahit. Kamu jualan aja. Jangan. Bisa jahit, bener jahit. Iya, belikan mesin jahit, carikan pasarnya. Dia bisa ini. Jangan bisanya jahit disuruh yang lain, nggak jalan, gagal pasti. Terus bapak senangnya apa? Saya bilang senangnya catur, nggak kena jahit sama catur. Ya kan? Kalau gitu, kalau dia senang catur, jualan kopi, Indomie, supaya orang pada ke situ main catur, bapaknya senang, bikin ini. Terus yang ngopi terus museumnya itu, dan itu kan udah jelas ada pasarnya. Jadi hal seperti itulah sederhana. Ya. Terus juga transaksi dan pola transaksi anggota juga harus dilihat. Kalau dia tadi yang pinjam detailnya ini ya jangan terus-terusan ini. Ini harus benar-benar kenalin benar. Ini penting untuk melakukan kapan harus dilakukan usaha. Oke, terus endingnya adalah anggota dikatakan modern jika ya, anggota mengerti benar tentang kewajiban dan hak. Ingat, dia harus paham benar kewajibannya. Haknya pasti karena sudah diatur. Kewajiban dia harus paham. Kalau dia nggak paham, ya berkoperasi nggak modern dia, masih aja berpikir kayak ini CPPT, ya. Terus juga anggota sadar bahwa koperasi satu-satunya wadah untuk merealisasikan kesejahteraan bersama. Kalau ini nggak sadar, udah susah ya untuk maju. Dia harus sadar benar-benar bahwa satu-satunya bersama loh. Kalau individu silakan aja bikin PT, bikin apa usahanya. Tapi kalau kita bicara bersama anggota, dia harus benar-benar merealisasikan kesejahteraan bersama. Ini harus benar-benar sadar bahwa koperasi satu-satunya. Jangan punya pemikiran lain. Berikutnya adalah anggota sadar dan mengerti bahwa hidup pada zamannya. Ini yang susah disadari. Kita ini hidup di mana? Walaupun tuir saya hidup saya di zaman now. Artinya kita harus melek teknologi. Harus tahu yang namanya WA, harus tahu yang internetan, harus tahu kalau kita beli pakai online. Ini yang namanya tahu pada zamannya. Jangan zamannya dulu. Kita nggak bakalan nih. Oh, sekarang, mohon maaf ini contohnya. Ini saya nggak ini. Jalan tol kemungkinan 10 tahun yang dari ini sekarang jalan tol akan sepi, atau 15 tahun yang akan datang. Karena sudah ada saat ini sudah terbuat mobil keluar garasi jalan sedikit yang lewat udara. Orang nggak percaya, saya juga nggak percaya dulu kalau ini ada HP yang bisa begini. Itu pasti. Yang kedua, zaman sekarang ini posisi kita di sini tuh dengan teknologi kita bisa loh, wajah kita dikenali. Kalau kita sudah upload di HP, kita penduduk kita ini segala macam, kadang-kadang kan kalau di ibu waktu kemarin bikin nomor di Telkomsel atau apa, kan berapa gitu tuh kan,
Di depan kamera itu nggak sadar bapaknya. Iya sekarang kan itu. Ya. Sekarang kalau bapak merubah nomor, dia kita ini cuma dikini aja suruh nonton itu 3 menit pelayanan. Tetap bapak tinggal ambil SIM-nya. Kemarin teman saya ini 3 menit loh pelayanan. Semua tinggal tanda tangan si pelayan itu tinggal tanda tangan dianya. Di apa tuh dia ini aplikasi dia di laptop apa tuh Samsung Mac itu dia tanda tangan semua udah tanda tangan. Artinya apa? Posisi kita itu udah di situ saat ini. Nah, kalau sudah situ berarti sekarang sudah ada teknologi perang menggunakan IP. Jadi kalau nama kita yang akan disasar, kemarin saya karena kebetulan saya ke ITB 3 hari kemarin, ITB itu pada ini karena kewirausahaan Indonesia Samudaya Muda, semua dokter-dokter itu bahkan ada yang lain, saya juga, kamu dulu kan nggak percaya. Sekarang Pak, kalau punya Kasimin, oh ternyata ini musuhnya Kasimin. Ini yang ini alat ini yang dikendalikan, jaraknya itu bisa kalau saya di kemarin contohnya saya di Bogor dari Bandung dia kendalikan. Dicari dia ke rumah itu udah tahu alamat ini, lah kan pakai ini sudah ada sinyalnya, wajahnya. Alat ini kalau nggak orang lain keluar dia nggak ini giliran keluar. Nah ini dia langsung dia artinya bisa kalau ini sampai ini tidak di backup dengan aturan-aturan ini teknologi itu udah gampang aja pencet semua gambar bangsa Indonesia ini masuk udah dia cari tidak mungkin cari yang lain, cari yang ini kalau nggak cocok dia nggak mau, yang cocok aja udah menurut saya buka Bapak. Ya. Bapak udah ya? Ya kan kalau KTP sekarang aja Bapak udah terekam, saya yakin punya ini semua kita terekam, nggak ada yang ini pasti di saya sudah terekam semua kita. Kalau udah pakai HP udah pasti bernomor kita udah masuk pasti terekam semua udah terekam. KTP apalagi KTP semua udah jadi nggak ada. Nah untuk itu maka ini kita harus hidup pada zaman. Berikutnya adalah anggota memiliki daya saing yang handal jika memiliki ilmu dan kemampuan beroperasi seperti ini contohnya. Pandai membaca peluang yang ada di sini harus pandai dibaca. Yang berikutnya cepat dalam mengambil keputusan dengan prinsip kehati-hatian kayak tadi, prudent. Masih tadi fokus pada kompetensinya, jangan sampai saat ini jangan sampai tidak fokus pada kompetensinya. Kalau bapak pacarnya Pak di kantor, ya keuangan fokus ada pada potensinya keuangan. Jangan mau bagaimana aspal yang baik, jalan yang baik itu ini jangan di sana. Gitu. Terus berikutnya dapat menerima putusan bersama Pak, ya putusan yang baik. Tapi yang paling utama adalah satu ini, pandai bersyukur. Itu sudah ada, sudah garansi mati pasti, gitu kan? Nanti itu saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, ada 5 menit, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ya, sip. Gimana Pak? Kita ini kan beroperasi dalam suatu perusahaan ya Pak. Ya. Operasi masyarakat. Ya. Itu sejauh mana suatu manajemen perusahaan bisa campur tangan terhadap operasi yang ada di dalam institusi. Koperasi masyarakat maksudnya apa tadi? Kita kan operasi perusahaan ya Pak. Ya. Operasi yang berada di dalam lingkungan. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan sejauh mana manajemen perusahaan itu bisa ikut campur tangan terhadap operasi itu sendiri. Ya, manajemen perusahaan dalam berarti PT ini. Koperasi Bapak ini udah pada hukum? Ya, berarti adalah hukumnya bukan privat menggunakan anggaran dasar. Anggaran dasar Bapak itu sudah hakiki di undang-undang. Kalau bicara campur tangan dalam hal kerjasama, kalau dalam pengelolaan tidak bisa. Karena undang-undang
PT dengan koperasi, mereka beliau-beliau adalah pada posisinya diamanatkan oleh PT, oleh pemegang saham untuk menjalankan usaha ini. Bapak Ibu membuat koperasi badan hukum, jadi campur tangannya adalah kerjasama, tidak campur tangan dalam hal pengelolaan. Itu udah nyalain. Artinya apa? Kalau ini masih berarti pemahaman tentang koperasi belum masuk kepada si pengambil keputusan. Taunya koperasi ini adalah begini, hitam terus yang adanya. Apalagi di masyarakat. Di koperasi perusahaan ini harusnya campur tangan dimaksud adalah kebijakan untuk sinergi kerjasama. Tidak untuk masalah pengelolaan. Ingat, kerjasama sinergi berarti saling menguntungkan. Perusahaan dapat keuntungan dari efisiensi, koperasi mendapatkan hasil daripada profesionalnya sebagai pengelola jasa. Jadi nggak ada campur tangan harusnya. Boleh apa ya? Ya nggak boleh undang-undangnya, kan kita bisa ini. Nah, untuk bagaimana ini terjadi? Karena apa? Tolong jangan sampai Pak Indro, jangan sampai hanya sampai di sini. Anggota dididik terus, gitu loh ini. Ya nanti ini dikader. Artinya begini, setelah yang mendapatkan ini punya bahan ini bisa diwajibkan menularkan 3 orang. Kepada yang terdekat karyawannya itu. Nanti diskusi segala macam. Kalau keterbatasan daripada kos, ya. Tapi harus terus Pak. Anggota dulu yang harus dididik. Tanpa itu susah kita untuk bangkit. Bapaknya dididik terus. Caranya adalah tidak harus pakai kos. Kalau yang ini Bapak sendiri sudah ini, tapi harus ada waktu yang harus disisi. Nanti artinya mengundang istilahnya dari luar atau kerjasama dengan koperasi sebelah, dia saling di sini nanti ngajar di sana sini, ya itu nggak masalah. Gitu. Jadi supaya paham ya, oke Pak. Makasih Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana anggota koperasi itu punya aktif tidak hanya dalam konteks meminjam, ya, juga punya kewajiban untuk menyimpan. Ya. Nah, di koperasi kami ini memang dulu ada simpan pinjam, kemudian kita punya galeri toko juga. Cuma masalahnya yang terkait dengan simpan pinjam ini ada satu kondisi di mana kebutuhan terkait simpan peminjam di koperasi kami ini saat ini memang bisa dikatakan termasuk kami ini sangat amat tergantung. Jadi koperasi itu menjadi sesuatu yang buat kami tanggap darurat buat karyawan saat ini, dan artinya kalau simpan pinjam ini kita kemudian artinya itu akan membuat mungkin memang ada pola konsumtif yang salah barangkali, tapi dengan pemahaman yang Bapak tadi kita didorong bagaimana kita juga menjadi anggota yang mandiri, dalam arti kita saving di sana untuk pengembangan koperasi. Nah, sempat ada keraguan juga, bahkan ada satu statement dari beberapa anggota kalau koperasi tidak main di pindah simpan pinjam. Tadi Bapak katakan bermain di strip bahwa kalau ente bla 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 ente nggak bisa minjam, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Itu sebenarnya secara apa istilahnya memberikan pengalaman pencerahan ke anggota itu bagus, tapi mungkin memang ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa disampaikan di sini Pak, karena mungkin bisa 90% anggota kita sangat amat tergantung dengan yang namanya simpan pinjam di koperasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang disampaikan oleh Bapak yang barusan, sebenarnya dimungkinkan nggak? Mungkin ilustrasi sederhana seperti ini Pak. Kami dulu pernah punya toko, tapi karena kondisi tertentu sehingga bisa dimungkinkan nggak kita kerjasama dengan pihak ketiga, tapi secara teknis hak-hak yang kita dapatkan dari nilai value atau keuntungan dari pihak ketiga itu kita tetap mendapatkan itu. Artinya dimungkinkan nggak koperasi itu bekerja sama seperti itu. Artinya kita belanjanya taruhlah kita nggak punya outlet sekarang, tapi kita diarahkan pihak ketiga, tapi komitmen pihak ketiga, dan itu tentu dikawal oleh koperasi seharusnya ya, tetap akan memberikan revenue keuntungan itu yang dalam konteks ini akan dibagikan kembali ke orang yang
aktif untuk pembelanjaan di sana. Itu bagaimana menurut Bapak? Makasih Pak. Dua hal ya. Yang pertama adalah kalau anggota ini kan karena bisnisnya simpan pinjam dan anggota itu sangat ketergantungan daripada dana yang ada di koperasi ini, artinya pinjaman ini. Statement saya tadi tidak pernah harus koperasi simpan pinjam ditutup, enggak. Ya, artinya simpan pinjam itu harus dikembangkan. Nah, kembangkan dengan profesional. Ya. Yang kedua, bahwa anggota yang katakanlah sudah ada pinjaman, nggak bisa dipinjamin lagi, itu bukan seperti itu. Artinya anggota yang sudah punya pinjaman, kalau pinjamannya itu konsumtif, tolong diperhatikan. Karena kalau pinjamannya itu komersial, artinya dia punya usaha, silakan. Karena berarti mendatangkan kesejahteraan. Tapi kalau pinjamannya konsumtif, itu mendatangkan kesengsaraan, Pak. Mereka lambat laun dia sengsara. Nah, untuk itu ini perlu ditata kembali. Memang kita harus ketergantungan kepada koperasi itu, gitu loh. Memang kita harus menggunakan jasa koperasi itu, jangan menggunakan jasa lain, sudah bagus, gitu loh. Jadi, tapi tetap harus pemahaman anggota harus segera dirubah, dididik bersama-sama. Pada intinya ya kalau Bapak sudah ini bisa menyampaikan kepada anggota begini loh, bagaimana menurut kami dan segala macam. Itu seperti itu Pak. Jadi bukan berarti ditutup, jangan, harus dikembangkan. Karena simpan pinjam harus ada profesinya Pak. Yang itu manajer sertifikasi, manajer simpan pinjam, ada kasir, ada ini, harus pakai sertifikasi. Yang kedua, apakah bisa kerjasama? Ya harus, kalau nggak punya modal ya harus kerjasama dulu, gitu loh. Kita mencari yang risknya rendah, Bapak punya pasar, tapi seyogianya kerjasama itu yang satu visi. Tadi saya sudah kasih tahu kerjasamanya, silakan aja dengan Pak Komar yang punya koperasi barang-barang, koperasi Bulog itu, koperasi Bukopin itu udah punya. Bapak coba belajar di sana bagaimana dengan ini udah teknologi IT dan segala macam. Kalau mau ini, tapi kalau nggak kondisi ciptakan sendiri dengan modal yang kecil dan segala macam melalui online, duitnya masuk ke sini dulu baru dibelanjakan kan itu. Kalau online kan seperti itu. Jadi apa? Ini membina mereka untuk kerja tidak utang. Artinya anggota berarti benar-benar yang kebutuhan dia yang diadakan. Silakan pilih. Harus Pak, tidak masalah. Harus kerjasama kalau kita nggak punya kemampuan, ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi artinya saya kerjasama Indomaret, ya itu jual pasar Pak. Sayang kita nggak akan berkegiatan besar. Kita harus kerjasama. Kita harus besar, harus mandiri. Itu nggak akan pernah mandiri Pak. Kalau dari situ, ya kerjasama tapi punya knowledge transfer, transfer knowledge. Jadi keahlian itu harus ditransfer. Kalau itu kan enggak, ya orang sistem pokoknya penting mau belanja aja. Oke, yang lain selesai? Oke Pak, tambah. Ya. Coba menambahkan aja mungkin. Sebetulnya koperasi secara umum tadi Pak sudah remaja kan? Ya. Sudah dewasa. Ya. Terus hal-hal yang disampaikan sama Bapak sebetulnya itu juga sudah walaupun belum semua, tapi mungkin hampir sudah kita lakukan semua ya, koperasi. Dan pasang surutnya ada lah. Ya. Terkait dengan manajemen juga sebetulnya dinamika lah Pak. Yang disampaikan bahwa di koperasi di perusahaan itu pasti ada kebijakan-kebijakan yang akan bukan secara super berkurang, artinya akselerasi aja bagaimana koperasi tetap jalan, terus kebijakan manajemen juga bisa kita akomodir ya. Yang penting kan koperasi masih jalan dan sejahtera. Nah, memang kemarin yang disampaikan teman-teman tadinya kita punya IPR. Kemudian karena kebijakan akhirnya saat ini hanya berubah, kalau saya bilang sih, saya juga dapat informasi dari pengurus juga, hanya berubah unit saja sebetulnya. Tapi kebutuhan anggota untuk misalnya belanja, kalau tidak salah pengurus sudah ada program yang lain. Hanya gini, kebijakan ini kan memang yang kita tangkap sekarang bahwa koperasi tidak boleh ada retail kalau untuk ke anggota. Tapi kalau koperasi seperti Bapak yang sampaikan, misalnya buka
buka retail luar yang paksa pasarnya bukan hanya di anggota tapi keluar, itu pun pernah dilakukan. Nah ini mungkin terobosannya bagaimana ke depan mungkin yang